Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung kembali berjumpa bersama saya Siska Prima Karima, tentunya dalam ngobrol bareng PKS Kota Bandung. Dari kata menjadi karya. Dan pada kesempatan kita ini masih di awal Ramadan, kita akan berbincang bersama tokoh Jawa Barat. Siapa lagi kalau bukan Umi Siti Muntamah, yang kita akrab sekali mengenal beliau ini dengan Umi Odet. Nah, Umi Siti Muntamah ini adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 5. Seperti apa keseharian beliau selama ini, selama bulan Ramadan, dan juga program-program apa sih yang terus beliau galakan, tentu saja untuk kemaslahatan umat. Saksikan terus bersama kami. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Siska yang cantik dan solihah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya Umi. Umi juga selalu semakin seger ya Umi ya. Iya dong. Harus selalu seger ya Umi ya. Harus segar itu kan pilihan. Oh, pilihan. Baik, Umi Siti Muntamah saat ini menjalankan amanahnya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 5 Umi. Komisi 5. Ya, mungkin saat ini nih wargi Bandung ada yang belum tahu. Komisi 5 itu apa aja sih Umi bidangnya? Ini berarti ada satu pelajaran yang bisa diambil informasi oleh masyarakat supaya masyarakat tahu. Komisi 5 itu di DPRD Provinsi Jawa Barat itu adalah komisi yang menangani tentang kesejahteraan rakyat. Kalau kita sebut kesejahteraan rakyat itu kan inginnya rakyatnya bahagia ya. Jadi memang urusan-urusan dasar kebutuhan masyarakat itu ada di Komisi 5. Misalnya 1, pendidikan, 2, kesehatan, 3, sosial, 4, perempuan, keluarga dan anak, pemuda dan olahraga, kemudian literasi, penanggulangan bencana daerah, dan satunya lagi tentang keolahragaan atau KONI. Itu yang ditangani oleh Komisi 5. Ditambah lagi urusan agama, Yan Bansos di situ. Jadi urusan keagamaan, urusan-urusan tentang kebutuhan-kebutuhan yang lain juga yang seperti misalnya sanitasi dan sebagainya, itu ada di Yan Bansos, dan itu juga menjadi ranah tanggung jawab Komisi 5. Nah, pantesan saya waktu itu melihat salah satu kegiatan Umi ini yang waktu Cianjur ya Umi ya. Umi terdepan juga ya hadir di sana Umi. Bisa cerita sedikit Umi kalau flashback dengan Cianjur saat itu Umi? Ya, pada dasarnya sih sebenarnya ketika terjadi bencana di daerah di lingkungan Jawa Barat, maka pemerintah Jawa Barat harus secara tanggung jawab responsif gitu ya. Dan kami dari Komisi 5 DPRD pun juga memberikan awareness dalam hal ini. Kami sebagai anggota atau kita sebut Kaukus Perempuan Parlemen, waktu itu saya mewakili Kaukus Perempuan Parlemen datang ke Cianjur untuk menyampaikan bantuan sekaligus melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat di dalam memberikan bantuan sekaligus memberikan pengamanan kepada masyarakat yang hari itu membutuhkan pertolongan. Nah, Umi ini kan biasanya selalu ada cerita di balik semua kegiatannya Umi. Ada nggak sih cerita yang unik saat Umi datang ke Cianjur? Wah, asik banget lah. Saya datang ke sana itu, ya saya melihat bahwa ini mah kekuasaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang ternyata pertama, kenapa dipilihnya kok Cianjur ya, kok di tengah-tengah gitu, satu. Kemudian yang keduanya, pusat gempanya itu kan di pusat kota, hanya 10 km itu kan terlalu dekat ya, sehingga memang goncangannya sangat luar biasa, terutama di Cugenang itu, semuanya pada hancur gitu. Tapi ada beberapa kecamatan-kecamatan yang lain yang itu Masya Allah, itu ternyata yang hancurnya itu memang dipilih oleh Allah. Ada rumah itu sampai ambruk banget, tapi ada yang sebelahnya itu utuh banget gitu ya. Dan beberapa kejadian-kejadian ketemu dengan masyarakat itu sebelum terjadi kerobohan itu ternyata ya Allah itu dengan maha sayang dan kasihnya seorang anak yang diselamatkan, tiba-tiba keluar rumah, kemudian suaminya keluar rumah duluan sehingga bisa membantu istrinya. Juga ya saya juga masih melihat ada masyarakat yang satu keluarga itu tertimbun gitu, habis gitu. Baru ketemu waktu kemarin saya datang ke sana itu di salah satu kecamatan Jambu Dipa itu, 5-nya udah ketemu, 1-nya masih belum. Begitu. Jadi memang kok saya melihat ya sekali lagi bahwa tidak ada yang tanpa terjadi kecuali di sana ada kehendak Allah. Untuk itu ya manusia ini hanyalah hamba Allah yang lemah, yang kecil, yang perlu dan selalu membutuhkan Allah setiap waktu dan setiap saat. Dan kalau secara nalar mungkin tidak sampai ya Umi ya, nalar manusia kalau dengan peristiwa-peristiwa seperti betul, itu ya Umi ya. Betul, karena memang
tidak dinyana-nyana. Tapi Allah yang Maha Penyayang sebenarnya getaran-getaran itu sudah dirasakan beberapa hari sebelumnya. Cuman karena memang di Cianjur nggak pernah ada gempa dikiranya lipatan-lipatan bumi yang berubah gitu. Tapi ketika tiba-tiba dengan skala Richter yang sangat tinggi, tiba-tiba mereka jadi terbelalak. Ya itulah ketika bumi menceritakan beritanya, maka manusia itu ada apa ini? Seperti disebutkan dalam surat Al-Zalzalah itu kan. Baik, nah Umi, bumi bercerita ada apa ini ya? Manusia mengatakan ada apa, kenapa kan gitu. Padahal segala yang terjadi itu tidak terlepas dari takdir dari Allah, dan setiap takdir dari Allah yang ada, yang diperlihatkan baik itu lewat mata maupun lewat telinga, itu akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal dan orang-orang yang mengedepankan cara bacanya sesuai dengan apa yang Allah lihat begitu. Dan itu harus selalu dipelajari ya Umi ya. Ya. Kemampuan seseorang berbeda ya Umi ya. Ya, jadi harus tajam. Ketajaman kita tentu saja interaksi dengan Al-Qur'an gitu ya. Sehingga setiap sekecil apapun yang diperlihatkan oleh Allah harus tetap menggetarkan hati kita, sehingga ketakwaan kita semakin naik. Nah, Umi, apa yang menggetarkan hati Umi saat ini di awal Ramadan ini? Ramadan tiba. Saya yakin pasti kegiatan Umi semakin padat ya Umi. Dan saat itu juga warga Bandung kita pernah tarhib ya Umi ya di Panjailekan nih, warga Panjailekan yang mungkin saat ini sedang menyaksikan Umi. Warga Panjailekan itu begitu ini Umi, begitu apa ya? Ini Umi, maksudnya begitu terbelalak gitu Umi, atau dibukakan matanya oleh Umi, karena ibu-ibu kan selama ini 30 menit menjelang adzan, salah satu contohnya ya, kita sibuk masak. Sementara Umi ngasih apa ya, itu harus dirubah gitu kan Umi ya. Nah mungkin coba Umi bisa cerita kembali ke warga Bandung yang saat ini sedang menyaksikan nih Umi. Ya, asik banget nih ngobrol sama Teh Siska ini. Memang setiap waktu, setiap momen adalah nasihat. Karena agama itu nasihat. Siapa sih yang tidak menjadikan 24 jamnya bersama agama? Dan di sana banyak sekali nasihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita. Dan nasihat itu kita tangkap dengan sebaik-baiknya lewat siapapun dan kapanpun. Dan sekali lagi itulah hidayah Allah, nasrul hidayah, begitu sangat mudah Allah memberikan hidayah kepada siapapun. Untuk itu kita harus membuka ruang-ruang yang sangat luas, yang sangat mudah, setiap masyarakat bisa melakukannya, bahwa mereka pantas dan wajib untuk berubah dari zona satu ke zona yang lainnya. Zona yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi simpatik, yang simpatik menjadi aktif, yang aktif menjadi produktif, yang tidak tahu menjadi tahu. Setelah tahu dia melakukan simpatik, oh ya saya harus melakukan itu. Bahwa setiap manusia itu selalu ingin lebih baik di hadapan Allah, selalu ingin berubah lebih baik, dan jadikan waktu-waktunya itu adalah prestasi-prestasi ukiran cinta kepada Allah dan taat kepada Allah. Untuk itu rasanya ketika ada sebuah kesempatan dia untuk menyempurnakan cinta dan taatnya kepada Allah, maka dia berbondong-bondong, begitu ya. Dengan ketika berbondong-bondong dengan memanfaatkan sebaik-baiknya setiap momen yang Allah berikan. Salah satunya adalah Ramadan. Ramadan ini semuanya indah ini, dari bangun tidurnya sampai tidur lagi. Mulai aktivitas yang sangat kerennya sampai tidurnya pun juga berpahala gitu kan gitu. Yang kerennya apa saja tuh? Kerennya tuh Masya Allah, pertama tentu saja adalah puasa. Puasa ini adalah ibadah yang terkeren. Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang ingin bertakwa itu harus melewati satu fase bernama puasa. Orang yang Islamnya ingin sempurna, dia harus melakukan puasa Ramadan. Dan tentu saja puasa Ramadan ini setiap orang berlomba-lomba siapakah yang paling baik puasanya. Sehingga para ulama menyebutkan ada 3 tingkatan. Ada puasa orang awam yang hanya menahan lapar dan haus saja, tapi ada orang yang memang sudah lebih tinggi lagi dari situ. Dia bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi dia juga sudah memperhatikan apa yang harus dikatakan, apa yang harus dilihat, apa yang harus ditahan di telinga gitu ya. Di keseharian ketika dia berpuasa sambil dia pasti makan dan minumnya juga ditahan gitu ya. Dan ada yang khusus, yaitu puasanya para nabi dan rasul gitu ya. Nah, saya melihat ini dari pertama adalah puasa, dan ternyata di bulan Ramadan itu adalah dikatakan Syahrul Ramadhana unzila fihil Quran. Jadi kita berlomba-lomba nih, setiap manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan Al-Quran dengan semudah-mudahnya gitu ya, semudah-mudahnya. Artinya bahwa Masya Allah saya lihat bahwa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bulan puasa itu, bulan Ramadan adalah selain bulan puasa, kemudian bulan Quran, bulan doa, tapi di sana ada yang menarik, yaitu tidak
digodanya manusia oleh setan karena setannya udah diikat. Jadi kita ini jadi manusia bener nih sekarang. Oh gitu ya. Mau cantik, mau semangat, udah kelihatan. Iya. Udah nggak ada setan sekarang. Ingat, nggak ada setan sekarang, sudah di penjara sekarang semuanya setannya. Untuk itu kita sekarang bebas, merdeka. Kalau udah merdeka ini, merdeka dari apa? Merdeka dari kekangan-kekangan yang selama ini dibisikin terus sama setan supaya kita ingkar sama Allah. Sekarang kita bebas untuk berekspresi taat kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya. Sehingga orang akan menghatamkan Al-Quran 1 kali, 2 kali, 10 kali. Itu dibolehkan dan dimudahkan oleh Allah. Asalkan dia minta. Umi, berarti kalau misalkan sekarang masih ada nggak belum puasa, masih ada yang sholatnya bolong-bolong, jangan-jangan dia setan ya, Umi? Iya, kalau saya ngelihatnya gini, kalau masih ada yang sholatnya masih bolong-bolong, belum puasa, berarti dia masih belum melihat bahwa sekarang di hadapannya ini sedang ada jamuan yang sangat nikmat. Biasanya orang tuh ada yang misalnya gini ya, kalau ke pasar lapar mata, penting lihat, mesti nggak beli gitu ya. Nah, terus kemudian prasmanan, lapar mata juga, kadang nggak dimakan gitu ya. Tapi kalau Ramadan, masa sih nggak pingin dapat pahala luar biasa 70 kali lipat. Yang infak 1.000 menjadi 70.000, kan gitu. Yang menginfak 1 juta menjadi 70 juta. Yang infak 100 juta menjadi berapa itu ya? 7 miliar. Saya pikir siapa sih nggak pengen seumur-umur hidup kita ini kita pengen punya catatan sedekah yang sangat banyak gitu, karena urusan-urusan kita nanti di akhirat itu akan dimudahkan ya. Bukan hanya di akhirat, di dunia juga dimudahkan oleh itu. Satu sholat sunnah sudah kayak sholat wajib, apalagi sholat wajibnya. Berdiri dalam sholat malam udah dihitung deh pokoknya. Biasanya manusia itu berpikirnya matematis, semuanya berbuat bisnis ya. Kalau aku melakukan begini saya dapat begini, kalau aku melakukan ini harus dapat ini, kalau aku menikah denganmu aku harus mendapatkan sesuatu. Begitu ya Rihan ya. Pengantin baru nih Rihan. Oh, ini ada penonton namanya Arihan, dia adalah pengantin baru yang selalu saya goda, ini lovers ya. Jadi gitu ya, jadi untuk itu sekarang makanya setiap waktunya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, ada momentum-momentum yang sangat penting yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan secara khusus, misalnya seperti sepertiga malam, menjelang buka puasa. Menjelang buka puasa itu pintu untuk menerima doa itu dibuka lebar gitu. Masa sih doa kita nggak ada di situ karena urusan bala-bala jengkehu. Walaupun mungkin ibu-ibu alasannya kan saya juga ibadah untuk menyiapkan orang-orang, bukan. Ibadah kan macam-macam. Manage gitu waktu ya, Umi ya. Macam. Tapi kan ada prioritas. Seumur-umur kita ketemu dengan roban ditunggu-tunggu, pas waktu ketemu dengan emasnya, malah goreng bala-bala gitu ya. Ya saya pikir boleh goreng bala-bala, ya digorengnya ya sebelum asar gitu. Atau dingin Umi ya nanti dipanasi dengan microwave gitu ya. Saya pikir banyaklah alasan kalau mau nanti makannya kolaknya dulu dikit, nanti bala-balanya setelah sholat maghrib. Pokoknya banyak alasan menuju Roma. Jangan banyak alasan untuk tidak mengambil yang utama gitu ya. Karena setelah asar itu kalau bisa kita begini sama Allah, ya Allah gitu ya. Aku terima ya Allah ini hari pertama, tiba-tiba ini hari kedua sudah mau selesai. Besok hari ketiga cepet sekali. Ramadan itu selewat sekali. Karena apa? Karena kita menikmati gitu ya. Untuk ketika menikmati itu jangan sampai kita salah fokus. Untuk itu mari saya sangat berharap kita semuanya tadi bincang-bincang dari jenis-jenis puasa sama menikmati puasa ini harus selektif mungkin. Makanya perlu perencanaan Tesiska. Manajemen waktu. Ya, manajemen waktu 1 bulannya, 1 minggunya, 1 harinya, berapa juz Al-Quran dibacanya, kemudian mana yang hafalannya, kemudian hadisnya. Karena apa? Hari ini tuh kita sedang nikmat-nikmatnya bersama Al-Quran, mendetoks diri kita dengan Quran ya. Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu menutup pintu-pintu yang kemarin dilubangi oleh jin badan kita ini, atau pembuluh-pembuluh darah kita ini yang kemarin banyak jin-jin yang berkeliaran sampai menahan tangan kita, menahan mata kita untuk melek saat lihat Quran gitu. Sekarang didetoks itu, yang sudah dirusak-rusak itu didetoks, diperbaiki dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Siapa yang tidak bisa khatam di bulan Ramadan, semuanya dibuat bisa sama Allah. Kemudian siapa yang tidak bisa membaca Al-Quran banyak, bisa loh. Masya Allah, bisa kalau kita mau.
yang jelasnya maunya aja dulu. Nah, bagaimana untuk membangun kemauan ini? Perlu adanya literasi. Gak cukup literasi, ternyata perlu adanya lingkungan, saling mengingatkan. Ternyata juga nggak cukup itu. Perlu perencanaan, dibuatlah kita. Apa yang kamu kerjakan tulis, dan tulis apa yang kamu kerjakan. Yang akan kamu kerjakan tulislah, kemudian kamu mengerjakan apa yang kamu tulis. Saya pikir insya Allah kita akan tertata, termanage. Dan targetnya akhirnya terkejar. Saya juga nulis kok apa saja di satu bulan hari pertama bulan Ramadan itu ini saya tulis, sama hikmahnya apa saya tulis karena manusia ini banyak lupa kalau nggak ditulis tuh ya. Nulis, oh ya saya nemu hikmah ini, nemu hikmah ini. Terus kemudian dilenyepan, oh masya Allah itu nikmat dari Allah. Terima kasih Allah, aku terima ya Allah gitu. Jadi bukan list nanti minggu pertama kolaknya ini. Nanti ya itu boleh lah itu. 10 hari terakhir beli baju ini. Ya itu mah bushro ya, tapi bukan utama. Yang utamanya adalah aku sudah sampai di mana. Jangan sampai orang lain sudah pergi jauh ke sana, kok saya tertinggal ya. Nanti kita tidak bisa mengejarnya, terus kita hopeless, akhirnya kemudian kita tinggalkan. Jadilah kita orang-orang yang merugi. Untuk itu masih awal ini, mari kita buka-buka lagi perencanaan kita. Kalau belum sempurna, sempurnakan. Kemudian kita manage sedemikian rupa. Semua urusan cukup di 24 jam. Karena Rasulullah SAW sebagai manusia yang sempurna, yang telah menjalankan tugasnya dengan paripurna, cukup 24 jam setiap harinya. Jadi saya pikir kita cukup, meskipun katanya kok tidak terasa, kok nggak cukup nih waktunya, ya 24 jam, pengennya sih ada 28 jam. Alah. Rasulullah cukup 24 jam, maka kita karena kita mengikuti Rasulullah, maka kita akan mengatakan 24 jam cukup. Rasulullah 63 tahun cukup, ya kita cukupkan. 63 tahun itu kalau kita bisa punya prestasi terbaiknya adalah masalah ketakwaan itu 63 itu beres gitu kalau bisa. Karena kita sudah siap-siap mau pulang kan begitu. Meskipun usia tidak dimiliki oleh orang-orang tua, tapi kita sendiri tetap harus mawas bahwa kita ini akan pulang. Kita ini akan pulang, kita harus membawa sesuatu ketika pulang. Jangan sampai kita terlena sampai lupa kita membawa bekal. Nanti kita akan menyesal, dan menyesal di sana nggak bisa kembali lagi. Dan nggak bisa minta kepada anak kita, minta kepada saudara kita, minta ke orang tua kita. Tidak ada. Bekal itu kita sendiri yang ngumpulin, kita sendiri yang mengerjakan, dan kita sendiri akan memanfaatkannya. Umi, baru berapa menit ini ngobrol sama Umi, saya berasa remah-remah ranginang, Umi. Apalah arti diri ini, Umi. Tapi kayaknya remah ranginang tuh enak digini-gini, digubuk ini terus. Memang enak ya, Umi? Iya, terus goreng bawang putih, nah sama ciko, dicerap-cerap, dikasih nasi, terus masukin bruk. Enak lah kita. Umi, nanti orang ngayalin di bulan Ramadan makan, Umi. Iya, nah, tapi kejonya itu yang nikmat. Umi ini berarti tahun kedua ya, Umi ya? Yeah. Umi tidak bersama almarhum. Yang saat ini Umi ini masih sangat famousnya dengan Umi Oded, di mana orang menyapa Umi Oded gitu ya, Umi ya. Yeah. Karena orang tuh sudah merasa sangat akrab dengan itu, Umi. Dan itu juga mungkin yang saya rasakan, Umi ini memang akrab ya dengan siapa aja gitu. Nah, Umi, tahun kedua ini ada nggak sih momen-momen atau mungkin yang Umi rindukan, atau malah yang dirindukan, yang ingin terulang, dan ya yang ingin berbeda? Saat ini kan terbungsunya Umi aja Tekon itu sudah SMA ya, Umi ya? Mau akan SMA ya di tahun ini ya. Ya, setiap orang punya kenangan. Tapi kenangan itu tidak menjadikan kita untuk tidak gagal move on ya, Umi. Ya, intinya adalah bahwa kenangan itu selalu kita butuhkan supaya kita punya kebanggaan, punya cerita, punya nasihat, punya hikmah. Bersama Mang Oded banyaklah pasti gitu ya. Ketika nggak ada Mang Oded, ya ada cerita yang lain lagi. Bukankah setiap hari kita punya cerita gitu ya. Untuk itu siapakah yang menggoreskan ceritanya yang terbaik dengan goresan emas takwa gitu ya. Itu yang terpenting gitu. Apapun, apa ada Mang Oded atau nggak ada Mang Oded gitu ya. Ya pasti sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, seorang ibu yang selama ini mendampingi, tiba-tiba nggak ada ya, pasti nggak mudah gitu ya. Saya mengatakan tidak mudah gitu ya. Kalau orang mengatakan kok kelihatannya baik-baik saja, ya masa mau gulung-gulung terus. Kalau kebahagiaan dibagi ya, Umi, kesedihannya biar aja dipendam. Iya, kalau kesedihan itu boleh tapi sementara saja. Toh kita harus melanjutkan apa yang harus kita kerjakan sebagai wasiat baik yang pernah beliau sampaikan kepada kami. Kami merasakan bahwa warisan terbaik yang diberikan Mang Oded kepada kami sebagai anggota keluarga itu adalah bahwa kita harus meneruskan kebaikan-kebaikan yang beliau rintis selama ini, yang beliau selalu tanamkan kepada kita semuanya. Dan kayaknya itulah
warisan terbaik yang diberikan kepada kami semuanya, sehingga kita kalau kumpul ya keluarga itu selalu mengingatkan tuh pesan Abi harus gini, pesan ini harus gini, pesan ini harus gini gitu ya. Kalau saya melihatnya itu ya, itu penting, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah ya di tahun kedua ini memang agak berbeda. Kalau tahun kemarin memang agak terasa banget ya. Kalau tahun kedua ini saya sudah relatif bisa melakukan banyak hal gitu, beradaptasi lebih banyak lagi, kegiatan juga penuh lagi, meskipun tahun lalu juga berkegiatan, tetapi tidak sepenuh hari ini gitu ya. Ini insya Allah lebih tertata, lebih semangat begitu ya, dan insya Allah saya selalu merindukan beliau setiap waktu. Every time, miss you, Mang Oded. Love more and more and more gitu ya. Nah, gak usah ditanya gitu ya, aduh ini berarti cinta banget. Ya cinta mah pasti akan tetap ada, karena cinta itulah yang menyatukan kami dulu, dan insya Allah cinta ini juga yang akan menyatukan nanti di akhirat. Ini jangan bikin nangis. Belikan tisu ya. Iya, Masya Allah ya Umi ya. Dan kalau boleh flashback ya Umi ya, meninggalnya Mang Oded juga, Masya Allah ya Umi. Ya, memang itu adalah salah satu bagian yang menjadi hikmah. Mungkin kok saya nyebutnya adalah peristiwa terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk warga Kota Bandung ini adalah nasihat yang super istimewa yang tidak diberikan kepada semua orang ya gitu ya. Ya kami sendiri antara cinta, ikhlas dan bersyukur itu menjadi satu. Gimana rasanya ya? Ya kami sangat mencintai Mang Oded, apapun beliau adalah suami dan ayah yang sangat baik bagi kami, yang selalu menemani kami, yang selalu menjaga takwa-takwa kami gitu ya, yang selalu memberikan harapan, dan kita senang, susah, gembira, bahagia, capek itu bareng gitu ya. Rasanya ya pengennya kita mah lama gitu ya, tetapi kan kita senantiasa berada pada border batas-batas takdir dari Allah. Ketika Allah sudah menakdirkan kita harus berpisah, ya kita pun juga harus merelakan gitu. Dan berpisahnya Mang Oded bukan hanya berpisah biasa gitu, tetapi memang super istimewa. Dan kami bersyukur ya Allah Subhanahu Wa Taala membayar semua kebaikan yang Mang Oded torehkan ini dengan prestasi. Kalau saya bilang super cum laude saat ketemu. Ya Tuhan nafsul mutmainah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi itulah yang ruh yang diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahai ruh Mang Oded gitu ya, keluarlah gitu ya dengan bahagia karena akan menemui dengan mutmainah. Karena proses meninggalnya itu sangat cepat gitu ya. Karena niatnya sholat, sedang sholat tiba-tiba harus terjatuh, dan kemudian proses sakaratul mautnya itu juga dihitungnya sangat cepat gitu, dan kelihatan banget. Yang kemudian bayangkan orang meniat mau sholat gitu ya, tiba-tiba dia harus berpindah alam. Tentu Mang Oded sendiri juga mungkin yang dirasakan pasti kaget, tapi di antara kekagetan itu Mang Oded melihat bentangan keindahan alam keabadian ya. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa malaikat Israel itu ketika menemui seseorang untuk diambil ruhnya, maka dia bentangkan, diperlihatkan makom manakah yang nanti akan menjadi tempatnya nanti gitu. Ketika surga ya akan diperlihatkan surga sehingga tersenyum kan gitu ya. Tapi kalau misalnya sebaliknya, dia akan ketakutan dan minta untuk ditahan dan kembalikan dulu, berikan aku waktu untuk bertaubat, berikan aku waktu untuk memperbaiki, berikan aku untuk gitu ya menjadi diriku yang menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi waktunya sudah berakhir. Tetapi beda dengan Mang Oded. Mang Oded sudah mencita-citakan ingin selalu berdoa, ya Allah, ambillah aku saat aku berada pada ibadah terbaikku. Itu adalah doa yang dicontohkan kepada kita oleh Rasulullah SAW, dan itu kita dawamkan. Kita selalu berdoa, ya Allah, seandainya ini adalah amal terakhir, maka ini amal yang paling baik. Ahsanu amalah. Sehingga sholat terbaik dari Mang Oded adalah saat terakhirnya. Di waktu-waktu ketika beliau hidup, dia selalu mendawamkan sholat-sholatnya kepada Allah Subhanahu dan menisbatkan rasa sebagai seorang hamba kepada Allah, sehingga Allah mencintai dan senang ketika Mang Oded itu sholat. Karena itulah aku akan mengambilmu saat kamu bahagia bersama amal itu. Jadi Masya Allah gitu ya, amal itu yaitu sholat. Mang Oded senang sekali kalau sholat karena bertemu dengan Allah SWT. Dan ternyata pertemuan itu dijawab dengan pertemuan sesungguhnya. Rasanya hikmah itu selalu ya, hikmah itu selalu membayangi kita semuanya. Jadi kalau saya nyebutnya cinta Mang Oded
ketika sholat dijawab dengan cinta Allah yang sangat istimewa, yaitu saat aku ambil, ayolah aku pulang dengan aku senang sama kamu gitu. Diambil sama Allah, Masya Allah. Dan Umi berhasil membuat bedak saya mungkin luntur Umi. Ambilin beda ya, dirasa dikit ya. Umi, dan salah satunya gitu Umi ya, cerita juga di daerah saya, masjidnya itu orang-orangnya tuh kangen dengan jadwal sholat subuhnya Mang Oded. Kan Mang Oded tuh memang kan sholat subuh tuh sholat yang sangat sulit ya, apalagi berjamaah di masjid. Tapi Mang Oded itu rutin melakukan itu ya. Iya. Jadi memang pertama kali ketika Mang Oded membangun kota ini, setiap pemimpin itu punya cita-cita, setiap pemimpin itu punya narasi, setiap pemimpin itu punya gagasan. Gagasan Mang Oded untuk merubah kota ini sudah apa sih yang nggak punya? Punya, orang pinter-pinternya punya, gedung-gedungnya punya, kan gitu ya. Aktivitas-aktivitasnya juga keren-keren gitu. Tapi yang membuat itu semua ada ruhnya, yaitu ketika manusia itu menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama diperbaiki oleh Mang Oded itu ini sudah bagus semua. Artinya bahwa kota ini oleh Allah dikasih kebaikan yang melimpah ruah. Artinya Allah memberikan cintanya kepada kota ini. Dan cinta ini akan diperbesar dengan bentuk rasa syukur, yaitu dengan beribadah sebaik-baiknya. Maka yang pertama kali oleh Mang Oded bangun adalah bukan membangun gedung-gedungnya lagi gitu ya. Tapi gedung-gedung yang ada diperbaiki dengan lingkungan yang bersih, Kang Pisman, kemudian masyarakatnya diajak untuk menghadap Allah, yaitu bersatu, berjamaah, sholat tepat waktu. Dan karena kota ini adalah hetero, ada yang non-muslim, ada yang muslim, ya, berbagai agama ada, sehingga toleransi dijadikan sebagai landasan berinteraksi supaya masyarakat merasakan bahwa persatuan itu jauh lebih penting. Nah, ini yang dibangun itu adalah nilai oleh Mang Oded. Kayak adalah kampung toleransi. Ya, ada kampung toleransi, ada Bandung Rumah Bersama, gitu ya. Terus kemudian ada sholat subuh berjamaah. Kenapa sholat subuh berjamaah menjadi ikon Mang Oded untuk selalu menemui warganya bahwa sholat subuh itu penting, sholat penting, sholat subuh itu penting banget. Kenapa? Karena gambaran peradaban terbaik itu dilihat bukan gedungnya, ya, bukan pasarnya, bukan kesejahteraan masyarakatnya, tapi dilihat adalah subuhnya. Nah, subuh inilah yang dipastikan bahwa di setiap daerah-daerah ini menghidupkan secara berjamaah, terutama pada para bapak-bapak. Itu sih pesan itu yang disampaikan oleh Mang Oded. Jadi dia selalu datang setiap minggu, ada 2 kali minimal, kadang 3 kali untuk subling ya, subuh keliling bersama sholat subuh bersama masyarakat. Gitu. Nah, baik, Umi kan berarti sudah dibekali ya Umi ya. Dan juga kan saat itu Umi dari mulai wakil wali kota sampai akhirnya jadi wali kota. Wakil wali kota dulu mungkin Umi ya dulu ya. Dewan. Oh iya betul, dari Dewan. Aduh, jadi lupa. Terus wakil wali kota, terus akhirnya menjadi wali kota. Berarti kan kalau tadi Umi bilang hikmahnya banyak, pelajarannya itu banyak ya Umi ya. Umi berarti sudah, kalau dibilang orang tuh udah banyak deh bekalnya. Untuk mengaplikasikannya saat ini sebagai Umi seorang anggota DPRD Komisi 5, bagaimana? Banyak itu. Pertama adalah tentu saja prinsip-prinsip itu adalah prinsip-prinsip yang bukan teori di atas kertas. Bukan hanya slogan yang disampaikan lewat lisan atau yang terlihat di layar kaca. Tapi ini adalah prinsip dalam kehidupan yang semakin kokoh, yaitu membangun pribadi yang lebih istimewa di hadapan Allah, yang lebih sempurna di hadapan Allah. Saya sebagai seorang ibu yang sekarang menjadi kepala keluarga, dan ya, nenek juga Umi. Ya, dan nenek ya. Muda-muda gini udah jadi nenek. Nenek 11 cucu. 11 cucu masuk. Jadi kalau saya lihat bahwa itu ada yang harus berubah gitu ya. Terus kemudian jadi sosok yang, karena saya perempuan, saya juga tetap memiliki idola ya dalam kehidupan saya itu, yaitu Ibunda Khadijah, istri-istri Nabi ya. Ibunda Hajar itu sangat luar biasa, dan Ibunda Maryam itu juga termasuk idola paten saya itu. Saya selalu bercermin pada mereka, apa yang mereka sudah lakukan, perasaan mereka ketika menjalankan tugas-tugas mengikuti juga tugas risalah itu seperti apa. Nah, itu saya pikir itu saya lakukan sekarang. Dan kalau menjadi anggota dewan itu kan pelayan ya, melayani. Nah, kata pelayanan ini salah satunya adalah apapun cuacanya senyumnya lebar gitu ya, dan memberikan kemudahan setiap siapapun yang membutuhkan. Selama kan kita bukan dewa ya, bukan dewa N gitu ya, bukan dewa N. Dewan itu adalah wakil rakyat yang melayani,
yang membantu urusan-urusan masyarakat yang belum tertunaikan oleh pemerintah, kita sampaikan, kemudian kita cari solusinya bareng-bareng, karena pemerintah juga tetap saja terbatas gitu ya, terbatas. Kita berkolaborasi dengan yang lain sampai kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang diinginkan itu terpenuhi secara baik, baik individual maupun secara kolektif. Karena ada banyak urusan secara kolektif. Misalnya adalah tentang masalah ini aja, pendidikan aja misalnya, itu kenapa anak saya tidak bisa masuk ke SMA negeri gitu ya. Terus kemudian ada lagi misalnya anak saya ditahan ijazahnya ini banyak ya. Nah, kita membuat kebijakan-kebijakan karena tugas dari anggota DPRD atau anggota legislatif itu ada 3. Satu adalah memberikan legislasi peraturan. Jadi kita membuat peraturan-peraturan yang dibutuhkan oleh masyarakat sampai memang mendekati apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, kemudian yang keduanya adalah budgeting, yaitu anggaran gitu ya. Anggaran penting, kenapa? Uang dari pemerintah PAD ya, pendapatan asli daerah atau APBD ya, dari bantuan dari semua pihak gitu ya, segitu-gitunya. Nah, ini harus diatur. Nah, DPRD ini juga ikut mengatur mana yang disetujui, eksekutif ini pakai ini. Nah, itu ya, saya pikir dengan persetujuan DPRD baru kemudian diketok palu, baru kemudian dijalankan program itu. Tapi ketika menjalankannya, kami juga mengontrol. Misalnya, kok janjinya begini, kok realisasinya begini, misalnya ini. Nanti kita lihat misalnya bukan dalam rangka untuk mencari kesalahan. Iya, mencari kesalahan, tapi apa nih misalnya? Oh iya, misalnya ini. Oh, kenapa ini? Oh iya, ternyata kalau di Jawa Barat ini jumlah manusianya banyak, masyarakatnya banyak, tapi kota kabupatennya sedikit sehingga anggaran dari nasional sedikit. Oh ya, kalau gitu kita mekarkan, kita sepakati bareng-bareng sama pemerintah eksekutif ya, ya bareng-barengnya kita mekarkan ini. Oh ini ditambah pos ini harus begini, ini harus begini. Itu juga masih pasti kurang karena manusia itu selalu kurang ya dalam ya hanya manusia bersyukur saja. Jadi kita harus, maka dari itu Jawa Barat ini dengan segala kekurangan-kekurangan kita harus bersyukur ya. Ayo kita bersyukur kepada Allah. Saya sangat meyakini kalau kita bersyukur semua urusan kita akan dicukupkan, insyaallah dimudahkan, dicukupkan. Nah, Umi juga ini kan Komisi 5 ini Umi sebagai salah satu yang mengadvokasi PIP juga Umi ya. PIP itu adalah program pusat. Nah, program pusat. Kalau saya lebih banyak membantu bahwa masyarakat yang menjadi tanggung jawab Provinsi Jawa Barat di dunia pendidikan itu adalah SMA, SMK membutuhkan PIP. Nah, untuk itu SMA dan SMK baik negeri dan swasta yang memang membutuhkan PIP bisa lewat jalur aspirasi. Karena saya adalah partai dan kami juga punya link dengan teman-teman di anggota DPRD DPR RI, kita sampaikan gitu ya. Nah, memastikan bahwa SMA, SMK di dapil saya nih, Kota Bandung dan Cimahi harus dapat PIP gitu. Nah, jumlahnya minta saya tolong dialokasikan gitu ya. Terus kemudian juga memastikan yang termasuk di DTKS itu juga mendapatkan PIP lewat jalur pemerintah. Ya memang itu salah satunya ya apa ya kalau saya nyebutnya itu tambahan ya, tambahan advokasi yang kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, Umi kan tadi juga salah satunya adalah diantaranya pemberdayaan perempuan dan ibu-ibu gitu Umi. Nah, adakah Umi kiat atau mungkin tips untuk para ibu biar bisa menjadi, kan Umi sangat menginspirasi ya punya, khususnya untuk saya. Udah tegar, pinter Umi, dan down to earth. Mangga Umi. Apa itu? Wah, jadi perempuan tuh keren banget deh. Selain dia cantik, dia juga sangat berpengaruh. Keberadaannya bukan hanya sekedar ada, tapi keberadaannya bisa harus membawa arus gitu. Saya pikir pesan ini harus kita sampaikan. Kenapa Nabi Adam membutuhkan Hawa? Karena tidak ada kesuksesan seorang Adam tanpa ada Hawa gitu, pasangan. Pasangannya penting banget. Untuk itu
para perempuan harus mampu mengenali dirinya. Aku tahu tentang aku tahu bahagiaku, aku tahu semangatku, aku tahu cita-citaku, aku tahu kelemahanku, aku tahu kecewaku, dan aku tahu sedihku gitu, apalah ya. Nah, untuk itu kita geser-geser kalau sedihnya karena yang serunya, nggak penting-penting banget deh gitu ya. Ya, justru kita sedihnya misalnya, oh ya saya belum bisa melakukan ini gitu, sehingga kita rubah kesedihan itu menjadi bahagia gitu. Untuk itu saya sangat berharap bahwa perempuan itu mampu itu. Dan satu lagi kelebihan perempuan itu adalah perempuan itu sumber cinta. Rahim dititipkan kepada perempuan, dan perempuan itu selalu jadi magnet. Untuk itu magnetnya ini yang harus dimanfaatkan. Senyumnya membahagiakan, matanya menuduhkan, pelukannya menghangatkan, kan gitu ya. Nah itu kalau itu dilakukan secara coverage yang kecil di keluarga kecilnya, ya sampai di keluarga besarnya bernama masyarakat ini, saya sangat yakin bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan secara bersama-sama. Karena manusia itu sesungguhnya memang lemah, tapi kalau bareng, ya tangan Allah ada di sana, ya sesuatu yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Untuk itu saya berharap bahwa perempuan tetaplah menjadi perempuan yang hebat gitu ya di keluarga dengan peran-peran terbaiknya, dan menjadi pelurgan yang hebat di tengah-tengah masyarakatnya, karena dia selalu membawa arus kebaikan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya pikir ini adalah pesan bahwa kita adalah orang yang baik, ya akan membawa kebaikan. Dan yang terpenting adalah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan jangan melihat yang besar-besarnya saja. Yang kecil-kecil itu penting, ya. Penting kita lakukan, ya. Bahwa setiap apa yang kita lakukan itu tidak ada yang remeh, tidak ada yang itu sepele, semuanya adalah excellent. Insya Allah yang excellent ini ngumpul, pasti saya sangat meyakini bahwa masyarakat itu akan mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan, terutama di bulan Ramadan ini. Ya kita ngajak lah, kalau saya ketemu dengan ibu-ibu tuh, ngajakin apa? Mereka hatam Quran. Jangan cita-citanya hatam Quran cuma 1 kali. Itu mah di luar bulan Ramadan juga bisa. Di Ramadan itu bisa 15 kali juga bisa, asal kita mau. Nah sekarang kemauannya 15 kali pada ketawa. Jadi ibu mau berapa? Saya bilang gitu. Ya 2 kali kecil amat gitu ya. Udah 5 kali yuk kita 5. Jadi ketika kita 5 kali berarti satu hari itu harus 5 juz ya. Oh setelah sholat saya harus membaca 1 juz. 1 juz itu berapa banyak kekuatan kita? Oh ternyata 20 menit. Oh berarti saya harus menyiapkan waktu 20 menit, 10 menit sebelum sholat, 10 menit setelah sholat. 5 kali itu dilakukan, Masya Allah. Tidak terasa ternyata kita sudah men-skip kemampuan kita 5 bulan menjadi 1 bulan. Itu keren ya, Masya Allah. Itu baru baca Al-Qurannya. Kemudian zikirnya, wah Masya Allah. Belum lagi apalagi sedekahnya. Biasanya kita ini kalau sedekah seminggu sekali. Ini setiap hari, paginya, siangnya, sore. Dicatat hari ini apa saja yang sudah kita berikan. Setiap hari tidak boleh tidak ada di dalamnya ada sedekah. Tidak ada hajat yang tidak kita sampaikan. Sholat hajatnya tiap hari. Taubatnya tiap hari. Muhasabahnya tiap hari. Wah enak banget ringan kita ini, Masya Allah. Jadi pikiran kita tidak hanya makan saja, tidak hanya jalan-jalan. Coba healingnya sekarang sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Kemudian healing kita baca Quran. Membaca Al-Quran dengan pelan-pelan dan tartil, dihafalin di resepan. Aduh seneng banget deh. Bahagia kita benar-benar love Quran. Love Quran more, love Quran sesungguhnya. Itu kita dikembalikan. Sebenarnya esensi tugas kita hidup di dunia itu jangan salah fokus gitu, karena dunia ini sangat menyihir gitu, membuat kita lupa bahwa tujuan kita hidup di dunia dalam rangka itu. Ibadah sebetulnya bekal buat nanti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apalagi? Umi, berarti sebetulnya kalau tadi ada hitungan dari Umi ya, hatam 5 juz itu tadi kan setiap sholat 10 menit sebelumnya. Ya bisa aja dihitung pada kan kita boleh masing-masing ya. Tiap orang berbeda-beda. Kalau saya memang cita-citanya semalam itu kalau bisa setengah hak Quran. Oh, Masya Allah. Cita-citanya gitu ya. Nah ini kok belum sampai ke sana ya, masih kemarin hari pertama baru 8. Padahal jadi mau 10
kurang dikit lagi sebenarnya, ada gangguan. Tuh, ada gara-gara gangguan diundang podcast. diminta ini, diminta itu, ya, gitu ya. Jadi emang ternyata emang itu nikmat itu. Gak kerasa jus itu cepet, udah, cepet banget. Setelah ngeliat, udah numpuk, oh iya sudah. Gitu. Iya sebetulnya tadi Umi kembali di awal yang penting memanage waktu ya. Dibandingkan dengan kita nonton drakor sejam setengah, nggak berasa ya Umi. Berapa 1,5 jam itu bisa ya hampir 4 jus. Iya gitu ya Umi. Baik, Masya Allah Umi. Pengen nih saya berarti ngobrolnya panjang, tapi kan nanti ngajinya jadi berkurang ya. Mudah-mudahan terus istiqomah setelah ngobrol dengan Umi, pengen langsung praktek Umi. Iya, pokoknya terakhirnya dari saya nih ya, bulan puasa perbagus puasanya, perbagus sebaik-baik puasa yang pernah kita lakukan, dengan penuh kegembiraan, niat yang full. Kemudian ketika sahurnya kita dengan gembira, kemudian ketika kita lapar-lapar dikit itu sambil kita enaknya ternyata lapar ini ya, nanti saya dikenyangkan di saat kita di padang mahsyar. Kemudian nikmatnya puasa itu, Masya Allah, yang pengen kurus jadi kurus. Dalam artian gini nih, sudah tidak ngemil-ngemil lagi gitu, paling enggak itu gitu ya, kita harus syukuri. Paling kalau ngemil itu jadi salfok, kita tuh kerja juga jadi tidak fokus gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, saya melihat di puasa ini diperbagus, kemudian sholatnya diperbaiki, bacaan Quran diperbaiki. Terus jangan lupa doa, doa ini penting banget. Hari ini doa apapun dikabul oleh Allah. Untuk itu sebanyak-banyak doa, 1 juta doa selama bulan Ramadan. Nah, kalau saya gitu, doa terus saya sambil nunggu apain, doa terus. Doa untuk diri kita sendiri yang belum, saya yakin kita semuanya juga belum selesai menghafalkan Al-Quran, minta dimudahkan hafal Al-Quran. Kita kadang-kadang tidak berkomitmen untuk infak, minta sama Allah. Kita kadang-kadang taatnya sesuai dengan angin besar ikut jadi kuat, kadang anginnya suka udah nggak ada kita kayak gitu ya. Nah itu kita minta sama Allah ya, minta macam-macam, kemudian minta semua doa, semua amal-amal kita diterima, kemudian jangan lupa disertai dengan taubatan nasuha gitu ya, kemudian ditambah lagi juga dengan zikir-zikir yang sangat banyak. Lakukan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Siapakah yang paling banyak? Dialah yang paling beruntung. Siapakah yang paling cerdas menggunakannya? Dia insya Allah menjadi orang beruntung. Nah, kecerdasan itu perlu secara kolektif seperti hari ini nih. Teh Siska ngingetin kita semuanya, gitu, meskipun dengan haru-haru sedikit. Bahwa kita semua juga rindu ya. Satu hari, pernah nggak 1 hari 10 jus? Belum. Ya gimana, bisa. Umi, kok saya berasa mencair Umi ini? Ya nyobain, harus nyobain, bisa. Bisa, dan itu gampang banget gitu ya. Nah, kan bisa dihitung tuh berapa nih interaksinya gitu ya. Satu Quran, soalnya penasaran, zamannya Nabi aja bisa sih dia ngerasain, oh iya ya Nabi itu bisa ya gitu ya. Padahal kita yang udah tenang-tenang gini, nggak ada perang, nggak ada apa-apa. Coba Rasulullah itu pernah perangnya 3 bulan sekali gitu ya. Makanan cuma 3 kurma, bunga puasanya nggak ada kolak, nggak ada kerupuk banjur, seblak, teu aya. Masya Allah. Jadi saya melihat bahwa sekarang hari ini kita tidak boleh membatasi diri oleh persepsi. Persepsinya adalah saya bisa, coret kata tidak bisa. Insya Allah ya kita akan menjadi orang-orang yang fastaqim kama umirta, yaitu istiqomahlah kamu terhadap urusanmu. Kalau sudah dibuat ya udah, ini adalah peta hidup saya ada begini. Ramadan ya udah itu lakukan gitu ya. Insya Allah siapa yang istiqomah pasti akan sampai. Baik Umi, terima kasih sekali Umi ya untuk waktunya, Masya Allah. Untung ketemu Umi di awal-awal banget, jadi men-charge lagi Umi. Asik, lari. Dan semoga wargi Bandung juga Umi ya, merasakan apa yang saya rasakan nih, sekarang semakin semangat menghadapi Ramadan lagi Umi ya. Amin. Umi sehat selalu ya Umi ya. Maafkan batin, jazakumullah khairan. Semuanya sehat, semuanya semangat, sukses Ramadan dan menjadi orang-orang yang bertakwa, bertemu malam Lailatul Qadar, plus dibebaskan dari siksa api neraka. Dan jangan lupa ketika Idul Fitri datang kepada orang tua masing-masing. Amin, amin, hatur nuhun Umi ya. Sama-sama ya. Iya. Dan wargi Bandung, itu tadi perbincangan kita. Ingat tadi kuncinya kata Umi, kita jangan membatasi diri, yang penting kita punya target dan menyiapkan diri dan meyakinkan diri sendiri, kita bisa, kita bisa. Saya Siska pamit undur, kita berjumpa lagi tentu saja dalam ngobrol bareng PKS dari kata menjadi karya di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.